Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas rivalitas sepak bola di area Ngapak Raya. Nah, seperti apa rivalitas tim-tim area Ngapak ini? Menarik sekali untuk kita bahas. Oke, kita saksikan videonya. Oke, yang pertama saya tanyakan Cuk, bagaimanakah gambaran sepak bola area Ngapak Raya ini Cuk? Apakah sudah ada perkembangan yang mengejutkan atau cuman masih gitu-gitu aja Cuk? Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan wilayah yang cukup luas dan padat penduduknya. Ngapak adalah sebuah dialek bahasa yang digunakan sebuah wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini sangat luas, terdiri dari berbagai kota dan kabupaten. Lokasinya tepat di Jateng bagian barat. Namun sepak bolanya di area ini cukup memprihatinkan ya, dalam arti dari segi prestasi, dari segi fasilitas kurang. Oh, berarti masih gitu-gitu aja ya, masih belum ada perkembangan yang signifikan seperti tetangganya di daerah-daerah Jawa Tengah ataupun di daerah DIY, masih belum seimbang itu. Oke, pertanyaan yang kedua Cuk, siapa saja tuh Cuk klub yang ada di daerah Ngapak Raya itu siapa aja? Tolong disebutkan satu persatu yang menurut kamu paling potensi aja. Di area Ngapak Raya ini ada 9 klub John. Ada PSIP Pemalang, PSCS Cilacap, Persekat Kabupaten Tegal, Persibas Banyumas, Persega Kota Tegal, Persibangga Purbalingga, Persa Kebumen, Persibara Banjarnegara, dan Persa Brebes. Dari 9 klub area Ngapak Raya ini Cuk, sebutkan 2 tim saja Cuk yang menurutmu itu perkembangannya paling signifikan, paling di atas rata-rata daripada yang lainnya. Tolong sebutkan Cuk, ini siapa menurutmu? Mungkin salah satunya paling Cilacap sih menurut saya. Tolong kamu, kalau menurutmu Cuk. Kalau segi potensi itu memang PSCS Cilacap lebih unggul sekali ya, dari segi fasilitas, dari segi supporter ya. Ada juga PSIP Pemalang, ini sedang merintis bahkan membangun stadion baru. Oh, berarti sama PSIP Pemalang ya, PSCS menurutmu? Ya, saya sih juga seperti itu menurut saya. Yang satu membangun stadion baru, yang satu juga udah punya stadion dan supporter lumayan banyak. Yang ketiga, pertanyaan saya ini, tim paling berprestasi dan profesional di antara 9 tim tadi ini siapa Cuk? Tolong disebutkan Cuk, dan sebutkan prestasinya ini. Hampir sudah tahu ya semuanya, pasti PSCS Cilacap. Ini tim yang konsisten di Liga 2. Kebanyakan klub-klub Ngapak Raya itu berada di Liga 3. PSCS Cilacap ini konsisten di Liga 2, supporternya juga banyak. Bahkan tahun 2016 juara ISCB, saat itu melawan PSS Sleman di Jepara. Itu luar biasa ya, di final, partai final, dan dihadiri oleh ribuan penonton dari pihak Sleman maupun pihak Cilacap. Oh, berarti salah satunya itu PSCS Cilacap ya Cuk. Itu yang kamu sebutkan tadi kan prestasinya. Kalau potensinya itu bagaimana Cuk? Potensinya PSCS Cilacap itu konsisten ya dalam sponsorship, bahkan mereka sering menggait sponsor besar BUMN dan tentunya tambang-tambang wilayah Cilacap. Ini tim juga punya store mewah ya, bernama Omah PSCS. Keren sekali ini ya, profesionalisme. Dan tentunya berharapnya nanti stadionnya juga dibangun di arah Cilacap, tapi itu semoga saja ya, saya berharap seperti itu. Kalau tim lainnya Cuk, dari segi prestasi dan potensi, adakah dari 9 tim tadi selain PSCS? Sebenarnya sulit untuk menerka itu karena memang rata-rata tim area Ngapak Raya itu terpuruk ya. Tapi kebetulan tahun 2019 itu Persekat Tegal promosi ke Liga 2. Iya sih, menurut saya juga seperti itu. Tapi kalau potensi itu, oh iya sih Cuk, kalau menurut saya dari selain PSCS Cilacap itu ada PSIP Pemalang yang sudah mulai membangun stadionnya juga. Itu juga berpotensi Cuk menurut saya. Tapi sedikit informasi ya, ini uniknya tim-tim area Ngapak Raya ini kalau kita lihat itu ada 2 warna saja, yaitu merah dan biru. Seluruh tim 9 tim yang kamu sebutin ini tadi, warna jersinya itu kalau nggak merah ya biru. Ada 2 saja ini Cuk. Nah, itu sedikit informasi, pasti banyak yang nggak tahu tentang ini. Kan kamu tadi bilang Cuk, kendala kenapa
tim-tim 9 tadi banyak yang terpuruk itu kendalanya itu apa Cuk? Kok bisa banyak sekali yang terpuruk itu kendalanya apa saja? Kendalanya di fasilitas infrastruktur ya. Yang utama mungkin stadion di area Ngapak Raya itu menurut saya kurang bagus ya dibanding Jawa Tengah bagian timur, misalnya di Solo, di Semarang, bahkan di Pantura itu bagus-bagus banyakan. Tapi di area Ngapak Raya itu pembangunannya minim sekali, mungkin yang baru-baru cuma Pemalang. Dari segi fasilitas infrastruktur seperti bandara internasional itu belum ada di area Ngapak Raya. Mungkin di Purbalingga sedang membangun, tapi untuk skala domestik, bukan skala internasional. Beda dengan Jawa Tengah bagian timur, itu ada Solo aja bandara internasional, bisa penerbangan dari Malaysia ke Solo. Semarang pun juga, dari Singapura, Malaysia ke Semarang itu bisa. Kalau di Ngapak Raya itu susah. Menurutmu Cuk, apa yang harus dilakukan kepada supporternya Cuk agar bisa bersaing dengan tim-tim area luar Ngapak? Saran saya sih menekan stakeholder ya wilayah itu untuk membangun fasilitas. Jadi kuncinya ada di fasilitas stadion. Oke, itu ya saran-sarannya. Terus kita bahas kembali ke judul aja. Rivalitas supporternya ini bagaimana Cuk? Apakah juga seperti Solo Jogja? Apakah juga seperti Jakarta Bandung? Apakah juga seperti Surabaya Malang? Ini bagaimana Cuk? Setelah gaung support your local team di area Jawa Tengah dan DIY, atmosfer sepak bola di daerah-daerah itu berkembang dan meningkat. Tapi ada efeknya, efek buruknya, yaitu semangat terlalu tinggi kedaerahan menimbulkan permusuhan antara daerah satu ke daerah yang lain. Gelora anak-anak muda ini pasti. Ini daerah mana saja Cuk yang sering bentrok Cuk, area Ngapak Raya Cuk? Tolong sebutin. Derby Banyumasan ya, antara PSCS Cilacap versus Persibas Banyumas. Ini rawan konflik. Ini sering terjadi chaos antara kedua supporter. Bahkan di daerah Pemalang aja udah ada konflik antara Banjarnegara. Ketika itu turnamen kompetisi Liga 3 zona Jateng. Walah, udah ditiru sama tim-tim area-area Liga 3 juga ya ternyata. Konflik-konflik ini ternyata efeknya dari tim-tim besar itu sangat besar sekali, ditiru dan menjadi hobi bahkan di sana. Walah lah, ini kasihan sekali Cuk kayak gitu. Gimana sepak bolanya mau maju Cuk kalau kayak gitu Cuk? Ya mengenaskan sekali. Bagus, support your local team itu sangat bagus karena menimbulkan efek positif bagi sepak bola daerah situ. Tapi ya kembali efeknya ya semangat terlalu besar anak-anak muda menimbulkan permusuhan, saling iri, saling dengki antara satu daerah ke daerah yang lain, padahal mereka tuh disatukan oleh satu bahasa yaitu ngapak. Orang ngapak, orang penak. Iya juga Cuk, sebenarnya miris Cuk, lihat-lihat seperti itu Cuk. Apalagi nanti kalau sampai korban nyawa Cuk, itu juga sangat miris sekali. Terus gimana sih Cuk saran-saran untuk supporter ini gimana harusnya? Tolong dikasih saran. Kalau supporter, saran-saran saya itu fokus membangun tim. Sepak bola Ngapak itu terpuruk dibanding Jawa Tengah yang lain ya. Dibanding DIY itu dari segi prestasi kurang di area Ngapak. Ya supporternya bagaimana membangun tim, bagaimana mengkonsep, bagaimana mempromosikan klubnya ke tingkat nasional dengan prestasi ya, dengan kreativitas, bukan dengan konflik, bukan dengan permusuhan. Nah, kalau saran saya sih juga hampir mirip seperti si Cuk ini tadi. Sebenarnya itu nggak ada gunanya kalian berkonflik ataupun crash sana sini, itu nggak ada gunanya. Kalian ini masih terpuruk di area Liga 3, mending fokus dulu agar tim kalian itu naik ke Liga 2 itu bagaimana. Kalau bisa itu ya sampai Liga 1 ini bagaimana, bisa membanggakan area Ngapak Raya dulu. Nah itu jangan kok diunggul-unggulkan bentroknya dulu, itu jangan. Apalagi sampai ada yel-yel kalah bal-balan, tim penting bentrok, nah itu kan. Nah itu jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Bikin tim kalian itu berprestasi dulu, jangan sampai padu atau gimana. Nah kalau pengen area Ngapak Raya ini maju ya bersatulah kalian. Gimana
saling bersaing, yang hal yang positif gitu loh, membangun tim semangat atau gimana, atau membuat gebrakan-gebrakan baru yang belum pernah dilakukan oleh tim-tim lain gitu loh. Itu kan bagus untuk tim-tim kalian, bisa disorot oleh media. Kalau sudah disorot media kan tim kalian otomatis terkenal. Nah kan yang untung siapa? Juga kalian sendiri. Nah itu dulu aja saran-saran saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.